Ketika kita berbicara mengenai Kristen sebagai agama yang diakui dalam sebuah negara, maka pertanyaannya adalah negara manakah yang pertama kali mengakui dirinya sebagai negara Kristen? Jawabannya adalah Armenia. Shalom teman-teman, selamat datang kembali di channel Bangke Porohani. Selamat datang bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini. Terima kasih bagi kalian yang selalu mensupport channel ini dari awal sampai hari ini. Ya, video kali ini kita akan membahas tentang kekristenan di Armenia, tapi setelah yang satu ini. Negara Armenia mengakui agama Kristen sebagai agama resmi pada tahun 301 Masehi. Sebelum masuknya agama Kristen di Armenia, orang-orang yang tinggal di Armenia adalah orang-orang yang menyembah kepada berhala. Simbol dari penyembahan berhala mereka lambangkan dalam bentuk kuil yang mereka sebut dengan kuil Gani. Pengenalan ajaran agama Kristen di Armenia dibawa oleh seorang, yaitu Bartolomeus dan Tadeus. Mereka inilah yang mengenalkan Injil kepada orang-orang Armenia. Tetapi orang yang menyebarkan Injil kepada orang-orang Armenia sehingga orang-orang Armenia bisa menerima Injil adalah seorang yang dijuluki sebagai pencerah bernama Gregorius. Di Armenia, gereja nasional dianggap gereja apostolik, di mana mereka percaya bahwa Yesus Kristus adalah wujud dari keilahian dan kemanusiaan. Seperti yang saya katakan tadi, sosok penting dalam pemberitaan Injil di Armenia atau penyebaran Injil di Armenia adalah seorang Gregorius. Dialah yang berhasil membuat orang-orang mengenal Injil. Bahkan seorang raja yang bernama Tiridates ketiga, dia juga mengenal Kristus dari seorang Gregorius. Sosok sang pencerah yang bernama Gregorius ini berhasil mengubah paganisme menjadi Kristen di Armenia. Akan tetapi sebelumnya dia pernah dipenjara oleh Raja Tiridates III, di mana pada saat itu Gregorius menolak untuk membawa bunga di kuil sesembahan mereka. Pada akhirnya dia dipenjara. Singkat cerita, Raja Tiridates III mengalami sakit. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pada akhirnya dia disembuhkan oleh kuasa Tuhan melalui Gregorius. Yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana negara Armenia bisa menyebar menjadi agama Kristen. Ceritanya berawal dari seorang raja mereka yang bernama Tiridates III ini, teman-teman. Di mana Raja Tiridates ini jatuh sakit. Dia tidak bisa menyembuhkan dirinya. Pada akhirnya sembuhlah Raja Tiridates III ini oleh kuasa Tuhan melalui Gregorius. Setelah dia mengalami kesembuhan, dia memutuskan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada akhirnya keluarganya pun mengikutinya. Pertobatan dari Raja Tiridates III ini berdampak kepada masyarakat yang dia pimpin atau kepada rakyat-rakyat di bawahnya. Maka tidak heran negara ini berani mendeklarasikan iman mereka atau agama mereka sebagai agama resmi dari negara Armenia. Di Armenia sendiri ada dua gereja yang mendominasi negara tersebut. Yang pertama ada gereja apostolik pada tahun 2012. Gereja ini berjumlah 9 juta jiwa. Gereja ini merupakan gereja nasional bangsa Armenia dan dikenal sebagai gereja kerasulan. Ingat loh ya, gereja yang sangat besar dan pengaruh di Armenia. Bahkan gereja ini menjadi pusat Kristen Ortodoks di seluruh dunia. Dan yang kedua, gereja Katolik Roma. Merilis pada tahun 2023 berjumlah sekitar 1,4 M jiwa. Ini di seluruh dunia ya. Kita tahu bahwa gereja Katolik ini menjadi gereja yang sangat berpengaruh dari peradaban tahun ke tahun ya. Di Armenia sendiri umat Katolik mencapai 110 jiwa ya. Kira-kira 4% mewakili populasi di orang-orang yang ada di Armenia. Tapi tahukah teman-teman, sebelum menjadi negara Kristen yang menyebar luas di negara Armenia, kekristenan pernah dianiaya oleh orang-orang seperti Axidares, Krosov I, dan Tiridates III. Tapi sebelum dia bertobat. Tapi pada akhirnya dia bertobat dan mengalami perubahan. Orang-orang percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Setelah berkembang pesat agama Kristen di Armenia, Raja Tiridates mengangkat Gregorius ini menjadi seorang Katolikos atau setara dengan Paus untuk gereja Armenia, yang dimana gereja Armenia atau induknya itu sebagai gereja kerasulan yang mereka anggap sebagai pusat ortodoks di seluruh dunia. Setelah dilantik oleh Raja Tiridates III, maka dengan kuasa itu Gregorius menghancurkan kuil-kuil berhala dan berhasil mendirikan banyak gereja
bahkan banyak mentahbiskan para uskup dan pendeta. Tidak berhenti sampai di situ teman-teman. Setelah ia mendapatkan penglihatan akan kedatangan Tuhan kembali, maka dengan seizin Raja Tiridates III, Gregorius mendirikan sebuah gereja besar dengan salib besar juga di Armenia. Mengalami perkembangan yang sangat pesat. Awal-awalnya gereja Armenia ini selalu aktif dalam pertemuan gerejawi dunia, baik Konsili Nisea pada tahun 325 dan Konstantinopel pada tahun 381. Akan tetapi ada yang berubah ketika Raja Papas mengangkat Husik sebagai Katolikos. Maka mereka mulai mundur dari konsep Roma. Jadi ya bisa dibilang kurang aktif lah mengikuti kegiatan dari gerejawi dunia, di mana melalui pertemuan-pertemuan, bahkan di pertemuan di Efesus mereka tidak mengikuti, tetapi mereka memberikan persetujuan atau memberikan sinyal bahwa mereka setuju dengan keputusan yang dilakukan pertemuan tersebut. Pada abad ke-5 khususnya, perkembangan kekristenan di Armenia ini sangat pesat sekali. Hal ini disebabkan oleh karena Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Armenia, sehingga orang-orang bisa membacanya dengan leluasa. Orang yang menerjemahkan Alkitab di Armenia itu adalah seorang teolog yang bernama Santo Misrok Mashtotnya. Jadi, namanya ini agak-agak sulit ya. Kira-kira begitulah, nanti akan saya tulis ya teman-teman. Setelah kita membahas sejarah singkat mengenai kekristenan ini, maka kita akan melihat kekristenan yang ada di Armenia sampai hari ini. Menurut Wikipedia, sekitar 97% orang Armenia adalah orang Kristen yang beranggotakan Gereja Apostolik Armenia. Menurut survei yang dilakukan oleh PRC atau Pew Research Center, 51% orang dewasa di Armenia sangat religius, dan survei tersebut menempatkan Armenia sebagai negara paling religius kedua setelah Rumania. Wow, keren ya. 79% orang Armenia yang disurvei melaporkan bahwa mereka percaya kepada Tuhan dengan kepastian mutlak, tentunya kepastian keselamatan. Dan 53% menganggap bahwa agama adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Demikianlah sejarah singkat mengenai Armenia disebut sebagai negara Kristen. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan negara mana lagi yang akan kita bahas mengenai kekristenannya. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Salam kepo rohani.